Saya berada di ujung selatan Dorset, sekitar 1,5 jam ke tenggara dari Home Homemakers, hampir di pesisir selatan Inggeris. Dan saya bersama Kate Forrester, yang pernah bekerja dengan saya dan untuk saya di Home Homemakers selama sekitar 2 tahun sebelum datang ke sini. Dan dia akan menceritakan sedikit kisahnya kepada kita, bagaimana dia mulai berkebun dan alasannya. Ya, jadi pada dasarnya saya adalah seorang koki di London selama 10 tahun, seorang koki pribadi. Dan saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan produksi makanan dan saya ingin terlibat langsung dalam hal itu. Jadi saya mulai menanam sendiri sedikit-sedikit ketika saya pindah ke Dorset. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Lalu, saya punya ide untuk membuat sebuah tempat bagi dewasa muda, anak-anak dan keluarga agar mereka bisa datang melihat bagaimana makanan ditanam lalu belajar cara memasak. Karena saya merasa itu adalah sesuatu yang sudah mulai hilang dan itu tidak diajarkan dengan benar dimanapun. Jadi, saat saya mulai menanam sayuran, saya sadar saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Lalu saya juga menggali satu petak di kebun saya dan sadar ternyata itu pekerjaan yang sangat berat. Jadi saya mencari di Google bagaimana caranya berkebun tanpa menggali dan akhirnya saya menemukan Anda. Lalu ya, saya menghubungi Anda dan sangat beruntung saya bisa datang dan menjadi relawan. Dan belajar banyak. Saya ingat pagi pertama saat Anda datang, Anda tidak seperti profil relawan pada umumnya. Dan jelas Anda adalah wanita yang sangat cakap. Anda tahu, Anda seorang koki profesional bukan? Anda pekerja yang baik. Iya. Anda sudah terbiasa menjalankan bisnis dan hal-hal seperti itu. Iya, banyak. Saya sudah terbiasa bekerja berjam-jam. Jadi itu sangat berguna di sini. Iya. Iya, tapi di London. Ya, jadi ya semuanya tentang keluar dari London dan juga kembali terhubung dengan tanah. Dan disitulah pergi ke Homemakers yang indah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan membuka mata. Ya, yang saya perhatikan tentang kamu, bagaimana kamu benar-benar terlibat dan sangat tertarik dengan semua yang terjadi di sana. Kamu cepat menangkapnya kan? Benar sekali. Iya. Jadi, maksud saya, di titik mana kamu mulai berpikir, mungkin kamu bisa melakukannya sendiri. Iya, kurasa karena aku sudah punya ini, aku juga nggak tahu dari mana idenya untuk punya tempat sendiri melakukannya. Itu memang selalu jadi arah yang aku harapkan untuk aku jalani. Dan kemudian itu semacam langkah nekat benar-benar. Aku sebenarnya nggak menyangka dan nggak tahu seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan kalau melakukannya dalam skala besar. Ini sangat berbeda dari punya kebun petak sewaan atau kebun sendiri atau membantu di Homemakers. Seperti ini benar-benar urusan yang berbeda karena ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diterapkan saat kamu mengambil sebidang lahan. Jadi, kamu baru saja mendapatkan tanah ini. Kamu sedang mengemukakan ide tentang para petani lokal. Ya, itu kepada seorang pria lokal bernama Colin Andrews yang tahu ya, yang memiliki TNE, yayasan itu. Dan ya, aku bertemu dengannya melalui orang-orang lain di daerah itu dan dia benar-benar ingin ini terjadi. Seperti dia ingat, dulu ada banyak kebun sayur komersial di daerah Ringwood. Jadi dia sangat ingin membantu saya menemukan sebidang tanah. Dia juga mengenal banyak pemilik tanah di sekitar sini. Jadi dia yang semacam menegosiasikannya. Dan kami menyewa, jadi kami tidak memilikinya. Ini adalah sewa selama 15 tahun. Dan kami mendapatkan 4 ekar dari sebidang sisa lahan milik petani lain yang dikelola secara konvensional. 4 ekar ya, itu 16,000 meter persegi dalam metrik. Itu sebidang tanah yang besar bukan? Dan seperti yang kamu katakan, Itu tidak sama dengan berkebun. tidak. Jadi kami menanam lahannya kurang dari 1 ekar. Kami Besarnya. area kebun sayur komersial seharusnya seluas 1 ekar. Kami punya banyak bunga. Ini sudah sangat besar. Ini memang sudah sangat besar. Homemakers. Saya sudah menggarap 1/3 ekar. Ya, memang banyak sekali dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi karena ini sangat diterima dengan baik dan banyak orang yang tertarik. Mereka ingin membeli makanan lokal. Itu adalah pesan utama yang berhasil kami sampaikan. Mungkin mereka belum tentu paham tentang metode tanpa olah tanah, kesehatan tanah, atau prinsip organik seperti tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Tapi mereka paham tentang makanan lokal. Mereka mengerti bagian itu. Ya. Dan mereka ingin mendukung itu. Tadi kamu bilang orang-orang datang berkunjung karena tertarik pada aspek gaya hidupnya.
karena kamu memberi contoh nyata. Ya, benar sekali. Aku rasa kebanyakan orang belum pernah melihat ini. Mereka belum pernah bisa masuk ke kebun sayur komersial. Tidak banyak kebun sayur komersial di sekitar sini, apalagi yang terbuka untuk umum. Jadi, karena kami adalah perusahaan yang berfokus pada kepentingan komunitas, intinya adalah kami memang ingin melibatkan komunitas, bukan hanya menjadi bisnis perusahaan terbatas biasa yang hanya dijalankan untuk berjualan. Kamu tahu, ada aspek komunitas di dalamnya. Tapi tetap saja, kamu yang menjalankannya. Ya, tetap saja. Maksudku, ini tetap harus menjadi sebuah bisnis karena harus bisa bertahan sendiri. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan relawan untuk saat ini. Kamu tahu, itu tidak memungkinkan, tidak akan bisa berlanjut. Iya, jadi aku harus melakukannya. Iya, Dan itu banyak sekali pekerjaannya. ya, Kate. Datang ke sini, saya terkesan karena saya sudah mendengar sedikit tentang apa yang dilakukan Kate. Saya sangat sibuk di Home Homemakers. Dia juga sangat sibuk di sini. Kami hanya sempat bertukar beberapa email. Saya sebenarnya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat saya datang ke sini, ya, ini sangat mengesankan. Saya bisa melihat bahawa kamu benar-benar bekerja keras. Benar-benar bekerja keras. Iya, ini sudah memakan banyak waktu. Kamu baik-baik saja? Ya. Aku baik-baik saja. Aku masih melakukannya. Ya. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Seperti yang aku bilang, seperti kamu, ada begitu banyak faktor lain yang harus kamu pikirkan. Kamu tahu, di mana sumber airmu, bahkan pintu masukmu. Apakah kamu memasang pagar? Apa yang akan kamu bangun dari segi infrastruktur? Dan itu adalah sesuatu yang masih kami kembangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa langsung terjadi kalau kamu tidak punya banyak uang. Dan itulah kondisi kami sekarang. Kami memang melakukan penggalangan dana yang membantu untuk polytunnel dan beberapa hal lainnya, tapi semuanya tetap memakan waktu lebih lama. Bahkan saat kamu membangun bed tanam tanpa gali secara manual, itu benar-benar memakan banyak waktu. Mendapatkan bahan-bahanmu, mendapatkan kompos, mencari serpihan kayu, mencari sumber yang terpercaya, semua faktor itu. Dan kemudian, ya, jelas ada banyak hal yang benar-benar ingin kami lakukan. Seperti sistem pengomposan yang bagus. Seperti sistem pengomposan yang benar-benar bagus, bukan yang asal-asalan seperti yang kami punya saat ini, yang sangat sementara dan agak memalukan setelah jelas-jelas melihat contoh luar biasa tentang seperti apa tampilan tempat pengomposan yang baik. Jadi itu adalah sesuatu yang akan kami tangani musim gugur ini. Kami juga akan menggunakan kontainer pengiriman untuk membangun area pencucian dan pengepakan yang kedap cuaca. Saat ini, itu masih dalam proses. Kami baru saja dipinjamkan sebuah gazebo yang terombang-ambing oleh angin dan kami memang sering mendapat angin kencang. Memang begitu. Kami itu aku dan Molly dan juga Lisa. Sekarang Lisa juga terlibat. Jadi aku dan Molly adalah teman yang sama-sama ingin mengelola sebidang lahan dan semacam menghidupkannya kembali, memperbaiki tanahnya dan Molly mengurus area bunga liar. Karena tanah ini dulunya mati kan waktu kamu datang? Iya, tanah ini sudah dibajak selama puluhan tahun dan sangat banyak diberi pupuk juga pembasmi gulma. Ya, itu menyedihkan dan kamu bisa melihatnya seperti dan ini akan menjadi Tapi lihat, Maksudku, iya, tapi ini kamu tahu, inilah yang terjadi saat kamu juga menerapkan metode tanpa olah tanah. Tapi kamu tahu, begitulah. Tapi kamu bisa lihat saat kamu melihat, kamu bisa melihat kualitas tanamannya dan beberapa hal memang kesulitan. Atau kamu tahu, mereka bisa terkena kutu daun. Seperti ekosistem biota tanahnya tidak berfungsi dengan baik. tapi kamu mulai dari tingkat yang sangat-sangat dasar. Maksudku, ini bukan tanah yang mudah untuk berkebun. Kamu tahu, ini sama sekali bukan. Ini awalnya lahan kebun sayur komersial, dan ini pasir dan kerikil kan? Iya. Kurang lebih begitu. Iya, sangat. Tanah yang poros itu, kurasa ada untung ruginya. Tapi di musim panas, seperti yang kita alami, itu justru jadi kekhawatiran tambahan. Iya, maksudku, ini benar-benar musim panas yang sangat kering, bukan? Kamu benar-benar perlu punya alat mengukur hujan. Pasti menarik sekali. Kita perlu punya alat pengukur hujan, dan kita juga perlu punya, itu hal besar lainnya, kita harus punya sistem irigasi yang memadai. Itu bukan sesuatu yang kita miliki. Kamu menyiram semua tanaman di sini secara manual. Sebagian besar kamu sendiri yang melakukannya. Iya. Itu konyol banget. Iya, seharusnya kita nggak melakukan itu, dan itu memakan banyak waktu. Tapi aku jadi banyak belajar. Kamu tahu, semua hal seperti ini terjadi saat kamu pindah ke lahan baru dan belum pernah melakukannya sebelumnya.
Kamu nggak selalu mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh. Karena kamu menemukan sumber pupuk kandang kuda yang sangat bagus. Atau kuda. Ya. Ya, Dan sangat banyak sekali. sangat banyak sekali. Ya. Ratusan ton. Dan itulah yang memungkinkan hal itu. Benar sekali. Dan itulah sumber utama kesuburannya. Ya, dan kami sudah menggunakan rumput laut, ya. Apa? Kamu pergi mengambil rumput laut? Enggak, aku punya pupuk rumput laut organik, ya. Kami sudah pakai itu di sini. Dan juga serpihan kayu. Kamu bisa dapat itu? Ya. Serpihan kayu, ada beberapa pemasok berbeda di sekitar sini, ada perusahaan pengelolaan pohon, dan ada juga tree menders di jalan sana. Jadi memang, ya, kita dekat dengan New Forest. Dan jelas ya, ada banyak. Dan kamu tidak ada gulma menahun, jadi itu lebih mudah. Tidak ada gulma menahun. Itu sesuatu yang patut disyukuri. Tapi kami sudah cukup sering menghadapi gulma semusim. Beberapa Cukup banyak. Apakah semuanya groundsel? Groundsel. bayam liar, mayweed yang ya mengambil alih banyak bunga liar di kebun. Jadi kami telah menanam kebun buah campuran yang benar-benar baru dengan lebih dari 140 pohon. Kami juga menanam pagar tanaman baru dan hampir semua pohon itu bertahan hidup. Hampir semuanya bertahan hidup. Ya, maksud saya, itu adalah sebuah prestasi. Musim kering. Musim semi dan musim panas. Ya, maksudku ada semacam keajaiban yang terjadi. Aku juga nggak tahu bagaimana. Kamu tahu. Dan kamu punya pagar tanaman. Kita punya pagar tanaman. 13 spesies berbeda, pagar tanaman hidup campuran dari spesies lokal, ya, dan sebagian besar juga bertahan hidup. Jadi itu semua menghemat waktu, tahu kan? Begitu masuk tahun kedua, setidaknya itu satu pekerjaan yang berkurang, bukan? Ya, Jadi kamu, itu maksudku, kamu sudah melakukan banyak hal. Kamu sudah memasang terowongan plastik ini iya. dalam kondisi berangin, ya. Dan itu memakan waktu lama. Butuh sekitar sebulan agar benar-benar selesai. Kami sudah punya rangkanya, tapi kami tidak bisa memasang plastiknya dalam waktu lama karena angin. Ya. Itu banyak hal yang berbeda, seperti memasang pagar yang jelas sangat diperlukan. Di sini banyak sekali rusa. Wow, ini aman dari rusa. Iya, ini aman dari rusa dan kelinci sepertinya. Meskipun pernah ada celah, kelinci sempat masuk beberapa kali. Tapi secara umum kami baik-baik saja. Satu-satunya masalah sekarang adalah burung. Jadi, ya, Burung partridge. burung pegal suka mencabut sesuatu. Sepertinya hanya untuk bersenang-senang. Coba lihat. Dan burung pegar itu dilepas oleh pengelola satwa buruan untuk diburu. Ya. Sayangnya, mereka bisa terbang melintasi dan masuk. Jadi ya. Dan kemudian burung merpati. Tapi kami belum terlalu banyak. Tapi burung merpati suka tanaman brassica muda. Jadi ya, itu hal lain. Seperti kami harus, ini semakin, dalam skala ini, mendapatkan cukup banyak. Kami mendapati bahwa jaring perancah adalah pengganti Enviromesh yang paling murah. Kami sempat kerepotan dengan kain fleece yang ternyata tidak tahan UV. Ya, fleece yang tidak tahan UV. Benar-benar ya. Semuanya hancur dan terbang ke mana-mana tertiup angin. Itu juga jadi faktor lain. Dan kemudian ya, bahkan untuk mendapatkan cukup banyak lengkungan penyangga saja, sekarang kami juga diberi beberapa pipa air seperti itu. Tapi sekali lagi, Itu mahal. kamu tahu, Semua ini benar-benar bikin biayanya menumpuk. kamu akan melakukan penggalangan dana lagi. Ya, aku rasa kami mungkin akan melakukannya lagi. Kami memang perlu melakukannya. Kami ingin membangun lebih banyak bedengan dan kami ingin memperluas area tanamnya karena memang ada permintaan yang nyata di sini. Kami sebenarnya bisa menanam jauh lebih banyak. Jadi Kate, bagaimana cara kamu menjualnya? Apakah mudah? Ya, sebenarnya jauh lebih mudah daripada yang saya kira. Awalnya memang agak lambat. Jadi kami menjalankan paket sayur langganan, CSA. Sekarang kami punya sekitar 25. Itu sudah cukup untuk saya, karena saya pada dasarnya melakukannya sendiri. Dan kalau lebih banyak lagi di tahun pertama, Memetik semuanya. memetik semuanya habis-habisan. Iya. Cepat sekali. Dan itu memakan waktu. Jauh lebih lama dari yang aku sadari. Ternyata banyak sekali yang harus dipelajari. Dan kami juga menjual di toko hasil tani lokal ke sebuah restoran yang punya bintang Michelin hijau dan mereka luar biasa. Dan juga ke seorang koki pribadi lokal, lalu ke toko roti. Jadi banyak kiriman kecil yang dikirim ke tempat-tempat berbeda. Kebanyakan mereka datang dan ambil sendiri atau? Ya. Kebanyakan datang dan mengambil. Molly juga melakukan beberapa pengantaran ke area berbeda tempat dia tinggal. Tapi ya, ternyata permintaannya lebih banyak dari yang saya kira. Itu luar biasa. Makanya kami ingin melakukan lebih banyak lagi. Ya, maksud saya, apakah kamu pernah menghitungnya? Kamu tahu, memetik dan harga jualnya itu berapa pound per jam? Ya, maksud saya. Saya belum pernah. Tapi ini tidak, bukan begitu. Dan itulah kenyataannya, bukan? Dan itu adalah topik besar karena ada banyak hal ya, apa yang kita hargai, apa yang kita anggap penting. Lucunya,
Dari jualan bunga saja, betapa orang lebih menghargai seikat bunga. Itu gila daripada seikat wortel yang akan menopang dan memberi energi untuk hidupmu. Ya, itu sangat berbeza dan membuka mata. Tapi yang kami perhatikan adalah banyak sekali orang yang datang ke sini karena tertarik untuk membicarakan hal ini dan ingin tahu dari mana makanan berasal. Mereka ingin tahu tentang sistem pangan. Mereka melihat bahwa sistem itu rusak. Mereka melihat bahwa orang-orang menjadi sakit karenanya. Bahwa makanan di supermarket tidak memiliki nilai gizi seperti seharusnya. Dan mereka ingin kembali ke alam, kembali membumi lagi dan mulai memikirkan gaya hidup kita. Tapi kamu hanya dari gaya hidupmu di sini, kamu mencari cara agar itu bisa menghasilkan sehingga kamu bisa terus melanjutkan dan menginspirasi orang-orang lain. Tentu saja. Dan apakah ada cara, mungkin kamu bisa mengadakan beberapa kursus untuk kami? Ya, itu dia. Saya rasa itu juga hal lain yang sedang kami pelajari. Kami sebenarnya sudah punya rencana untuk itu sejak awal. Saya belum bisa melakukannya tahun ini karena jelas kami masih dalam tahap persiapan. Tapi tahun depan kami ingin mengadakan kursus tentang bagaimana makanan ditanam, lalu bagaimana cara memasaknya. Seperti kamu tahu, itu koneksi yang mendalam yang dibutuhkan semua orang. Menanam sayuran yang bagus memang baik, tapi kalau kamu tidak tahu cara memasaknya atau apa yang harus dilakukan saat panennya melimpah, Ya. kamu butuh keterampilan itu. Ya, aku punya kenangan indah tentang makanan yang kamu masak di rumah. Dan kamu juga ingin melibatkan anak-anak. Iya, benar. Aku memperhatikan ketika teman-teman datang bersama anak-anak mereka, betapa antusiasnya anak-anak saat melihat sesuatu tumbuh di tanah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan itu benar-benar menginspirasi. Jadi, Maksudku, mereka merusak kebunnya. Nah, ini dia. Jadi kami sedang membahas area terpisah yang memang khusus untuk anak-anak, zona memetik yang ramah anak supaya mereka bisa datang dan merasakannya. Dan tidak apa-apa ya, Jika mereka sedikit merusaknya karena itu bukan barang yang harus kita jual. Jadi saya suka apa yang kamu katakan, maaf, tentang mencagut wortel. Dan ibunya berkata, kamu tidak pernah makan wortel di rumah. Tepat sekali. Kamu tahu, mereka sangat bersemangat karena ini benar-benar hal baru. Ya. Iya, Dan kamu bisa mengembangkan bagian tentang nutrisi dari mikroba tanah itu. tepat sekali. Jadi itu hal lain yang membuat orang-orang datang ke sini dan mereka ingin tahu bagaimana sesuatu bisa tumbuh. Dan tanah pasti harus jadi bagian dari itu, karena kesehatan tanah itu segalanya. Itulah cara kita mendapatkan makanan yang kaya nutrisi. Jadi ya, Semuanya tentang edukasi. Kita mulai masuk ke arah yang cukup positif di sini. maksudku, Apakah kamu bisa membayangkan masa depanmu? Maksudku, apakah kamu punya visi yang baik tentang masa depan? Kamu sudah banyak bicara tentang kesulitan-kesulitan. ya aku bisa. Aku benar-benar bisa membayangkan setiap tahun dan bagaimana semuanya berkembang, terutama dengan kebun buah juga dan tanah yang semakin baik. Semoga saja itu kita akan benar-benar melihat perbedaan pada kualitas hasil panen. Dan juga, aku benar-benar ingin menuntaskan proyek ini. Seperti yang sudah aku bilang, kita punya sewa selama 15 tahun dan kita sudah mendapatkan begitu banyak umpan balik positif dalam berbagai bentuk. Dan itu benar-benar sangat memuaskan. Dan itu yang membuatku terus bertahan. Dan tentu saja ini belum benar-benar sukses secara finansial, tapi kami tahu ada banyak hal berbeda yang bisa kami lakukan di lokasi. Mulai mengadakan kursus, mengadakan hari panen apel, hari untuk mengawetkan hasil panen, segala macam hal berbeda yang bisa dilakukan untuk menambah nilai. Alih-alih hanya melihat lahan sebagai satu hal saja, ada banyak hal berbeda yang bisa kami lakukan dengannya. Luar biasa. Saya benar-benar mengucapkan selamat dari lubuk hati saya. Terima kasih, Lee. Senang sekali bisa berbincang seperti ini. Jangan.